Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melanjutkan pada kegiatan kedua, membahas tentang menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, di samping sini ada segitiga siku-siku. Nah, karena ada segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras sudah dibahas pada kegiatan pertama, yaitu menyatakan bahwa setiap segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka pada gambar di samping berlaku rumus karena kita lihat sisi miringnya pada gambar segitiga siku-siku di samping ini yang mana? Karena sudut siku-sikunya ada di sini, maka sisi miringnya tepat di depan sudut siku-siku, yaitu C. Dan sisi A dan B itu merupakan sisi siku-siku. Maka apabila kita mencari A, itu sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Mencari panjang B, yaitu sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Mencari panjang C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk contoh. Contoh yang pertama, di sini disajikan segitiga siku-siku. Perhatikan pada gambar di samping. Nah, tentukan panjang AC. Dijawab, nah diketahui panjang BC-nya yaitu 24 cm. Panjang AB itu 10 cm. Ditanya berapa panjang AC? Penyelesaiannya karena di sini perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini merupakan sudut siku-sikunya. Sisi miring itu yaitu tepat di depan sudut siku-siku. Nah, sisi miringnya yaitu AC. Maka rumusnya yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AB-nya berapa? 10, BC-nya 24. Berarti sama dengan 10 kuadrat plus 24 kuadrat. 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 576. Maka menghasilkan 676. Maka AC sama dengan akar dari 676 berapa? Yaitu 26 cm. Jadi panjang AC adalah 26 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, disajikan segitiga siku-siku ini. Perhatikan gambar di samping. Tentukan panjang BC-nya. Kita disuruh mencari panjang BC-nya berapa? Jawab, diketahui panjang AB-nya itu 13 meter, panjang AC 5 meter. Yang ditanya yaitu berapa panjang BC. Nah, pada segitiga ini yang merupakan sisi miring adalah AB. Maka rumusnya yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat. Nah, dijawab AC kuadrat plus BC kuadrat. Nah, kita akan mencari panjang BC. Berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. BC kuadrat, AB kuadratnya ada berapa? 13 kuadrat. AC kuadratnya 5 kuadrat. Maka menghasilkan 169 dikurangi 25, yaitu 144 BC kuadratnya. Maka BC sama dengan akar dari 144 berapa? BC sama dengan 12 meter. Jadi panjang BC adalah 12 meter. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh yang ketiga. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, nah diketahuinya, kita misalkan nih, kapal berlayar ke arah utara. Kita misalkan dengan U itu sama dengan 11 km. Kemudian kan kapal berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Kapal berlayar ke arah barat kita misalkan dengan B sama dengan 9 km. Nah, yang ditanya itu berapa jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir. Nah, yang kita misalkan dengan R. Penyelesaiannya kita membuat sketsa perjalanan terlebih dahulu.
Yang pertama tadi, kapal berlayar ke arah utara. Nah, ini titik awalnya, kapal berlayar ke arah utara. Kemudian kapal berbelok ke arah barat. Nah, ini kan titik awalnya. Nah, ini titik akhirnya. Berapakah jarak dari titik awal ke titik akhir? Nah, berdasarkan sketsa gambar di samping ini, kita mencari jarak terdekat kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir itu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, tadi kan dari kapal berlayar ke arah utara, kita misalkan dengan U, kapal kemudian kapal berbelok ke arah barat, kita misalkan dengan B. Dan jarak titik awal ke titik akhir kita misalkan dengan R. Karena jarak titik awal ke titik akhir itu merupakan sisi miring, maka rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan U kuadrat plus B kuadrat. U kuadratnya tadi berapa? 11 kuadrat plus 9 kuadrat. Sama dengan 121 ditambah 81. R kuadratnya sama dengan 202. Maka R sama dengan akar 202 km. Jadi, jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah akar 202 km. Nah, contoh yang keempat, ada sebuah tangga yang panjangnya 13 meter, disandarkan ke ujung atas tiang listrik. Jika jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik 5 meter, maka tinggi tiang listrik adalah, kita diketahui nih, misalkan panjang tangga itu kita misalkan dengan A, yaitu panjangnya 13 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik itu sama kita misalkan dengan B sama dengan 5 meter. Yang ditanya tinggi tiang listrik yang kita misalkan dengan C. Penyelesaiannya kita membuat sketsa permasalahan di atas, yaitu ini ada tangga nih. Tangga kita misalkan dengan A, panjangnya 13 meter. Jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik itu kita misalkan dengan B, panjang 5 meter. Nah, ini tiang listriknya kita misalkan dengan C. Nah, kita akan mencari nih panjang dari C itu tersebut. Nah, berdasarkan sketsa di samping, kita mencari tinggi tiang listrik menggunakan teorema Pythagoras. Karena sisi miringnya itu tangga, maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Karena kita mencari tinggi tiang listrik, ini maka C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya 13 kuadrat dikurangi B-nya, yaitu 5 kuadrat. Sama dengan 169 dikurangi 25. C kuadratnya sama dengan 144. C-nya akar dari 144 yaitu 12 meter. Jadi tinggi tiang listrik adalah 12 meter. Nah, terima kasih. Demikian pembahasan mengenai menentukan panjang sisi segitiga siku-siku.